Kemudian yang kedua, bahwa ini berbicara tentang kekuasaan Allah. Perhatikan ya, bicara Isra dan Mi'raj bicara tentang kekuasaan Allah SWT. Jadi kalau bicara soal kekuasaan Allah, ya hanya Allah yang mampu seperti ini. Nggak bisa dinalar dengan akal, nggak bisa. Nggak bisa. Kita wajib mengimani. Makanya ketika Nabi SAW pulang malam itu juga, berangkatnya malam, pulang malam. Isra dan Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu naik ke langit. Kemudian malam itu juga pulang. Makanya pagi hari Nabi menyampaikan kepada para sahabat dan juga kepada kaum musyrikin tentang ini. Waktu Nabi menyampaikan, kaum musyrikin mentertawakan Nabi karena menurut mereka nggak masuk akal. Ketika Nabi menjelaskan bahwa Nabi Isra dan Mi'raj malam itu satu malam, sebagian geleng-geleng kepala, sebagian tepuk tangan, sebagian pegang kepalanya begini. Ini disebut dalam hadis. Kemudian Nabi tetap menceritakan, bahkan ada yang mengatakan lagi, kalau engkau betul ke Masjidil Aqsa, sebutkan ciri-ciri Masjidil Aqsa. Maka Allah langsung menunjukkan kepada Nabi, di depan mata Nabi itu disebutkan cirinya, tentang pintunya dan segala macam. Sampai orang yang pernah ke sana dari orang-orang yang hadir di Mekah itu, ini benar cirinya katanya mereka. Tapi mereka tetap tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang murtad waktu itu. Kemudian sebagian lagi datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu nggak hadir waktu Nabi menjelaskan ini. Datang ke rumahnya Abu Bakar, menjelaskan sesungguhnya temanmu yaitu Muhammad mengatakan tadi malam itu dia berangkat ke Masjidil Aqsa kemudian ke langit. Kata Abu Bakar, yang mengatakan siapa? Muhammad temanmu. Kalau dia mengatakan aku percaya lebih daripada itu. Sejak itu dikatakan as-siddiq. Karena di sini bicara tentang apa? Tentang kekuasaan Allah. Tentang kekuasaan Allah, ya Abu Bakar beriman lebih daripada itu. Maka dikatakan as-siddiq. Orang beriman itu harus percaya. Ini sahih riwayatnya. Itu baru disampaikan sama orang kafir seperti itu. Nabi langsung Abu Bakar mengatakan, aku percaya, mengimani lebih daripada itu. Aku percaya dengan kabarnya langit dari Allah Taala. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwa Nabi diangkat ke langit ini, artinya Nabi Mi'raj ke langit ini menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas langit, di atas arsy. Apakah Nabi melihat Allah? Tidak. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, kata Abu Dzar, aku bertanya, sa'altu Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu? Qala nurun anna arahu. Cahaya, bagaimana aku melihatnya? Kata Imam Nawawi ketika memberikan syarah hadis ini, kata beliau, manau hijabuhun nur fa kaifa arahu. Hijabnya Allah itu cahaya, bagaimana aku melihat Allah? Jadi Nabi tidak melihat Allah. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi melihat Allah maka dia dusta. Faqad a'zama 'ala Allahi al-firya. Maka dia telah berdusta atas nama Allah Taala. Dan Nabi juga mengatakan dalam hadis Muslim, lan yara ahadukum rabbahu hatta yamut. Dalam riwayat Muslim, tidak akan ada seorang yang dapat melihat Allah sampai dia meninggal dunia. Sampai dia meninggal dunia, sampai dia masuk ke sorga, baru dia akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi tidak melihat Allah. Yang Nabi lihat yaitu malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Yang Nabi lihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayap. Karena semua malaikat bersayap. Kemudian yang disebutkan dalam beberapa riwayat, karena riwayatnya banyak, Syekh Albani itu menulis kitab namanya
al-Isra wal Mi'raj wa dzikru ahadithihima wa takhrijaha wa bayanu sahiha min saqimiha. Arti Isra dan Mi'raj yang disebutkan dalam hadisnya, takhrijnya dari hadis-hadisnya, dan juga penjelasan yang sahih dan yang dhaifnya. Ini banyak dibawakan riwayatnya, hadisnya mutawatir. Di antara yang disebutkan bahwa Nabi SAW memasuki surga dan diperlihatkan semua tentang apa yang di surga itu, yang kenikmatan yang luar biasa. Kemudian Nabi berdiri di pintu neraka. Kata Nabi SAW, wa qumtu ala babin nar fa idza ammatu min dakhalha an-nisa. Aku berdiri di pintu neraka, yang paling banyak masuk ke neraka itu para wanita. Wa ra'aitu rijalan tuqradu shifahum bimaqarid min nar faqultu ya Jibril man haula? Qala haula khutaba'u min ummatik ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala ya'qilun. Kata Nabi SAW, aku berdiri di dekat pintu neraka, yang terbanyak yang masuklah wanita. Ini Allah perlihatkan dan kekuasaan Allah SWT. Aku melihat juga orang-orang yang dia menggunting bibirnya, digunting bibirnya. Ini di neraka ini. Aku bertanya, wahai Jibril, siapa mereka itu? Mereka itu para khatib, para penceramah dari umatmu. Mereka menyuruh manusia berbuat kebaikan, mereka melupakan diri mereka padahal mereka membaca kitab. Apakah mereka tidak berakal? Jadi mereka nyuruh orang untuk berbuat kebaikan, dia sendiri nggak berbuat kebaikan. Kemudian kata Nabi lagi SAW, wa marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril? Qala haula'i alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Aku melewati lagi satu kaum yang mereka punya kukunya panjang dari tembaga. Mereka cakar mukanya mereka, dicakar juga dadanya mereka. Aku berkata, siapa mereka wahai Jibril? Mereka adalah orang-orang yang makan daging manusia. Artinya makan daging manusia, menggibah manusia, wa yaqauna fi a'radihim, dan merobek kehormatan mereka, memfitnah, merobek. Artinya mereka merusak nama baik orang, memfitnah, menuduh dan segala macam. Ini orang-orang yang nanti akan mencakar mukanya di hari kiamat. Kemudian kata Ibnu Abbas, wara'a syajarat zakum, dan Nabi melihat juga pohon zakum, dan seterusnya. Banyak lagi disebutkan tentang apa yang Nabi lihat sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Mi'raj. Kemudian diantara yang Nabi terima ketika Mi'raj yaitu masalah sholat yang 5 waktu ini. Tapi Nabi juga menerima yang lain, seperti Nabi menerima 2 ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an disebutkan bahwa fa'utiya Rasulullah salatan, Nabi diberikan 3 ketika Mi'raj itu. Yang pertama, u'tiya salawatul khams, diberikan salat yang 5 waktu. Yang kedua, wa'utiya khawatimu surat Al-Baqarah, diberikan penutup surah Al-Baqarah, itu 2 ayat amanah Rasul itu sampai akhir. Yang ketiga, wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummati syai'an, dan diampunkan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad,
Ibnu Jarir At-Tabari dan juga Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Begitu juga Ibnu Mas'ud menjelaskan tentang laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Nabi telah melihat sekali lagi yaitu di sidratil muntaha. Dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud Jibril. Yang dilihat oleh Rasulullah SAW yaitu Jibril, bukan melihat Allah tapi melihat Jibril. Kalau Allah Nabi sebutkan dalam hadis Muslim yaitu Nabi SAW bagaimana melihatnya sedangkan hijabnya adalah cahaya. Kemudian diartikan juga oleh Abdul Mas'ud lagi dalam riwayat Muslim ataupun yang lainnya yaitu kalimat laqad ra'a min ayati rabbil kubra ra'a Jibril fi surati lahu 600 janah. Kemudian beliau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain yang besar yaitu Nabi melihat Jibril dalam bentuknya yang asli dengan 600 sayap. Satu sayapnya disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad annal janah ma bainal masyriqi wal maghrib. Satu sayapnya itu sejauh timur dan barat. Jadi maka disebutkan bahwa malaikat Jibril itu menutup ufuk gitu. Jadi ini penjelasan yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Kemudian juga Nabi menyebutkan tentang tanaman surga itu dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah, maka disuruh kita memperbanyak kalimat la haula wala quwwata billah, mengucapkan zikir la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Jarir At-Tabari dan Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan yang lainnya. Ini diantara yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Ini kewajiban kita mengimani dalam masalah seperti ini. Keimani, jangan banyak bertanya. Ya, kita mengimani tentang masalah seperti ini. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang perlu saya ingatkan di sini, yang pertama berkaitan dengan bahwa Nabi SAW bertemu dengan Allah, artinya bertemu dalam artian Allah memberikan wahyu kepada Nabi, tapi Nabi tidak melihat Allah dan menunjukkan bahwa Allah di atas. Kemudian diperintahkan sholat 5 waktu, dan ini menunjukkan tentang pentingnya sholat yang 5 waktu yang kita wajib untuk melaksanakannya. Kita perintahkan juga keluarga kita untuk sholat. Untuk sholat diperintahkan yaitu ketika Nabi Mi'raj menunjukkan pentingnya masalah sholat. Maka Nabi ingatkan kepada kita semuanya agar kita menyuruh anak kita sholat. Kalau sudah sampai umur 7 tahun suruh sholat, 10 tahun suruh pukul. Kata Nabi, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak kamu sholat ketika umur 7 tahun. Kalau 10 tahun belum mau sholat, pukul dia. Dan kita disuruh oleh Allah untuk menyuruh keluarga kita sholat, bukan disuruh yang lain, bukan disuruh puasa, sholat. Allah menyebutkan dalam surah Thaha di ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Perintahkan keluarga kamu sholat. Sholat, perhatikan, arti sholat yang wajib ini, yang wajib yang suruh perintahkan sholat. Dan sabarlah, kami nggak minta rezeki dari kamu, dan kami akan berikan rezeki kepada kalian dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Suruh sholat terus setiap hari itu, perintahkan sholat yang 5 waktu. Bangunkan subuhnya, bangunkan zuhur, perintahkan asar, maghrib, isya, setiap hari itu. Karena ini tiang agama. Sebab kalau kita suruh sholat, dia perintahkan sholat, nanti akan lahir generasi yang nggak sholat. Kalau sudah nggak sholat, ya semuanya jelek udah. Ini tiang agama. Pertama dihisab pada hari kiamat, yang pertama kali apa? Sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumul qiyamah as-shalah. Idza saluhat sairu aman, wa idza fasadat sairu aman. Yang pertama dihisab pada hari kiamat sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Kalau sholatnya jelek, seluruh amalnya jelek. Yang pertama kali sholat. Itu perhatikan tuh.
Sebab kalau kita nggak perhatikan tentang masalah sholat, nanti akan lahir generasi yang nggak sholat. Kalau udah nggak sholat, pasti sesat kalau nggak sholat. Dan ujung-ujungnya masuk neraka. Allah sebutkan dalam surah Maryam ayat 59, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya." Kemudian diganti generasi dengan generasi berikutnya yang mereka menyanyikan sholat, sia-siakan sholat. Wattaba'u syahwat, kalau sudah orang menyanyikan sholat, mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan menemui kesesatan. Sebagian ahli tafsir menafsirkan ghaya itu tempat neraka jahanam. Ghaya itu. Ya, itu aja yang perlu saya sampaikan. Ini perhatikan, ini dari kisah Isra Mi'raj banyak faedah yang dapat kita ambil, puluhan faedah. Tapi yang penting ini masalah sholat. Seperti tadi juga yang harus diambil faedah, yang tadi itu Nabi melihat yang paling banyak masuk neraka wanita, maka dia banyak bertaubat kepada Allah dan terus dia berbuat baik kepada orang tuanya, berbuat baik kepada suaminya, karena jalan dia menuju surga dengan taat kepada suaminya. Juga Nabi menyebutkan tentang khotib-khotib, para penceramah yang dia pintar ngomong tapi nggak ngamalin. Ini banyak tuh khutbah al-qawwalun, pintar ngomong tapi dia nggak mengamalkan Islam ini. Waliyadzubillah. Dan juga orang-orang yang sering membicarakan aib orang lain, kehormatan orang lain, menuduh, itu nanti mereka akan masuk ke dalam neraka dengan berbagai macam keadaan yang jelek yang Nabi sebutkan tentang mereka itu. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi. Ya, sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها